bisa jangkau lah pelatihan, daripada intinya itu materinya lumayan bagus itu. Silakan itu Bapak Ibu dikembangkan. Setiap ada pelatihan apa mungkin kalau sempat silakan diikuti. Kami pun di pengawas juga seperti itu. Setiap ada pelatihan apa ya begitu tidak terlalu sibuk. Kadang-kadang memang pelatihan itu sore jam 7 baru mulai. Jadi jam 5 malam mulai sampai jam 10, kadang sampai jam 9 jam 10. Itu untuk pengembangan profesi. Apalagi yang kita seperti yang sudah berumur harus lebih banyak baca-baca lagi tentang situasi terkini lah tentang dunia pendidikan, sehingga kami ditanya sama gurunya gimana kalau gini Pak, ada bisa kita memberikan pandangan seperti itu ya. Nah ini kebetulan Pak Speksi sama Pak Darbu membackingi di sini masalah IT-nya dan juga didukung oleh teman-teman lain. Ini sangat bagus sekali. Jadi kalau tinggal menggerakkan saja kan. Begitu selanjutnya di asesor juga untuk pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Itu di asesor kita Sekolah Pancasila sudah punya asesor ya dari LSPP 3 P1 ada? P1 juga ada. Lengkap ya, P2 ada juga ya. P2 P3. Ya. Karena jarang sekolah, kadang-kadang ada sekolah yang tidak punya asesor. Nah, kalau yang tidak punya nanti imbasnya ke sekolah itu kan kurang. Sama dengan sekolah penggerak juga, kalau di sekolahnya ada ikut sebagai sekolah penggerak misalnya, berarti nanti dia akan menggerakkan bukan hanya teman-teman di sini, tapi menggerakkan guru-guru dari sekolah lain. Apalagi kurikulum ikut sekolah penggerak bagus sekali. Karena dia model tangan kanannya di kepala sekolah ya menggerakkan teman-temannya. Ada sekolah penggerak di sini? Guru penggerak belum. Ya nanti kalau belum mungkin sharing lah teman-teman di situ Pak Darbu dengan teman-teman di sekolah. Belum di Sawal bagus ini. Sampai di Sawal. SMK 2 juga sana bagus juga. Tapi saya di sana belum ada guru penggerak. Jadi sharing dengan guru penggerak gitu ya, tentang mudah-mudahan belajar mulai sekarang apa yang mau dikembangkan lagi. Selanjutnya tentang bursa kerja khusus yang BKK itu sudah terlaksana ya, namun itu masih dalam poin 2 sudah dilaksanakan secara profesional, namun 10% dari jumlah siswa yang ada masih sekolah sudah dipesan belum kan gitu. Kan belum terlaksana. Cuma nanti setelah tamat anak-anak baru bisa kerja. Kan ada yang itu ada ini seperti mengikuti akreditasi, tapi 10%-nya anak-anak yang masih sekolah di sini kelas 3 utamanya masih sekolah, tapi sudah dipesan oleh dunia kerja. 10%-nya itu sudah, kalau itu sudah masuk sudah dapat nilai poin penuh Pak. Ya, akreditasi kemarin kan sama ini. Tidak ada yang di. Berikutnya Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun belajar ID, berapa orang yang sudah punya ini? Banyak, cuma 4 orang yang belum, yang baru juga belum registrasi. Lainnya sudah semua. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menambah profesionalisme kita. Bapak Ibu silakan manfaatkan platform Merdeka Mengajar dulu. Jadi ya langsung dah melakukan pelatihan di sana, pretest, posttest di sana, nanti langsung unggah hasil karya juga di sana. Itu nanti semakin banyak Bapak Ibu melakukan pelatihan di sana, nanti kan dapat sertifikatnya itu udah include ke raport pendidikan. Ini orang aplikasi kan jadi satu. Dan di raport pendidikan di platform Merdeka Mengajar itu juga itu kan sudah dipantau dari pusatnya. Berarti kalau di sini sudah banyak yang menggunakan itu sudah kelihatan kan? Berapa orang yang sudah mengupload hasil karyanya, berapa orang yang sudah ikut pelatihan di sana, kelihatan.
Oke, jadi itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Selanjutnya tentang branding sekolah. Jadi sekolah itu ia mempunyai ciri khas, hanya apa yang kita ingin banggakan di sekolah ini. Itu yang kita kembangkan sehingga tidak dimiliki oleh sekolah lain. Artinya kita membuat semacam kreativitas tertentu yang nantinya kreativitas ini satu dia nanti setelah tamat dia bisa diterima di dunia kerja atau dia bisa berwirausaha atau setiap hari Jumat itu misalnya dengan menggunakan presentasi itu menggunakan bahasa Inggris misalnya, atau tiap hari apa menggunakan bahasa Jepang itu misalnya. Ya, kita ambil menggali potensi yang dimiliki oleh anak kita. Dengan demikian nanti mereka akan siap lebih banyak akan memasuki dunia kerja. Jadi biar kelihatan terkesan ini kalau bahasa Jepangnya bagus, ini pasti alumni SMK Perusahaan Baisari. Sehingga nanti begitu ada pesaing kita, misalnya siapa yang mau ada sekolah baru itu misalnya ingin didirikan, kita sudah punya kekhususan sendiri. Artinya siswa itu dia akan masuk di sekolah ini, mereka tertarik dengan branding yang kita miliki di sekolah ini, dan mereka tidak akan mungkin mereka akan beralih ke sekolah lain. Sebab di dunia pendidikan ini penuh persaingan juga ya. Gitu. Tapi kalau sudah bagus, masyarakat diterima oleh masyarakat dengan bagus juga, mereka nggak mungkin akan keluar dari sini. Sampai juga nanti disiplin guru, disiplin siswa juga perlu diperhatikan. Saya kira untuk di manajemen saya cukup itu aja. Yang akhiri sedikit pantun ini. Jadi kemudian membeli nasi, tidak lupa membeli ketan. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Dewa. Saya di dua hal ya. Yang pertama di wirausaha, yang kedua di supervisi. Kalau administrasi tidak bisa buka karena ini pilihan kan tiap tahun yang dilaksanakan. Ya, dan saya yakin. Jadi saya coba beberapa saya minta ada. Karena lainnya ada. Ya, dan semua. Kalau Bapak Ibu karena ini setiap tahun nanti kita EDS saja ya, kita evaluasi diri saja. Kira-kira mana yang belum, mana yang kurang itu mau dilengkapi. Yang terpenting sebenarnya kan kinerjanya, itu yang terpenting, itu esensinya. Administrasinya dibuat tapi nggak dilaksanakan untuk apa, betul? Baik ya. Untuk di wirausaha, kontak kepala sekolah itu sebenarnya kalau tuntutan daripada kompetensi kepala sekolah dalam bidang wirausaha adalah bagaimana kepala sekolah mampu membuat inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, hal-hal kreatif dalam rangka untuk apa? Yang pertama untuk pengadaan perlengkapan sarana. Yang kedua pembelajaran. Kemudian yang ketiga kegiatan kesiswaan. Kemudian yang keempat peningkatan kompetensi guru. Itu sebenarnya intinya. Yang kelima baru tentang hal-hal apa yang bisa kita gali dari sekolah ini dalam rangka untuk mengembangkan wirausaha yang sifatnya mungkin bisnis dalam rangka untuk memfasilitasi siswa kita mempunyai jiwa entrepreneur. Kemudian dari sana ada hasil yang kita dapatkan dalam rangka untuk meningkatkan membantu pengelolaan sekolah dan pembiayaan. Jadi kalau konteksnya konteks wirausaha di
profit oriented itu nomor 2. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan sekolah. Ya, inovasi apa gitu. Karena itu yang kita harapkan. Contoh umpamanya di sarana gitu. Kepala sekolah melihat bahwa wah kita kurang sarana nih. Ya, kita kurang ini, kurang itu. Ya. Alatnya belum lengkap, alatnya dari kuantiti dan quality belum memenuhi. Kemudian kalau kita lihat kualitinya sesuai dengan standar industri juga belum. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan tim sekolah untuk bisa memenuhi ini? Itulah konteksnya. Mungkin saya akan cari bantuan, saya akan lihat pola saya, saya akan bekerja sama dengan industri. Ya, dalam rangka karena saya belum punya, saya kerjasama dengan industri, penggunaan bersama daripada apa? Penggunaan bersama sarana yang ada di industri kan boleh Pak? Ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita kurikulum merdeka. Ya, bagaimana kepala sekolah ikut berkontribusi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas teman-teman kita di sekolah itu supaya memahami bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka ini yang baik kan itu ya. Dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu sebenarnya hal-hal terkait dengan. Jadi apapun dilakukan di sekolah, ya, baik itu yang mengadakan yang belum ada menjadi ada, kemudian memperbaiki yang rusak, meningkatkan nilai tambah, itulah konteks wirausaha sekolah. Kesana lebih banyak Pak. Nanti masalah Bapak mengembangkan bisnis, mengembangkan TEPA, unit bisnis itu konteks wirausaha pada konteks yang berbeda. Nah, ketika banyak kita mengembangkan TEPA, jadi kita bukan semata-mata profit oriented, tapi bagaimana TEPA yang kita laksanakan itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi siswa. Kalau kita beli aja cari di luar, kemudian kita jual aja, itu baru wirausahanya. Belum dalam rangka untuk apa yang didapat oleh siswa dan kompetensinya dia. Banyak buat jajan gitu ya, atau apa gitu. Yang penting kompetensi siswa ngajarinya bisa. Itu TEPA. Nah kita berbicara TEPA adalah apa yang ada industri itu dibawa ke sekolah Pak. Kita melaksanakan sesuatu di sekolah itu merupakan SOP yang ada di industri. Itu konsep TEPA. Jadi kalau kita hanya pegang profit orientednya keliru kita. Ya, karena TEPA teaching factory kan pembelajaran yang itu Bapak ini betul Bang. Kemudian tadi udah disampaikan bagus ya Bu ya, ada ide-ide ya dikembangkan ya buat keripik apa Bu? Ketebong ya, nanti ketebongnya ada yang buang ya ampun ya. Bagus sekali ya, bagus sekali. Itu lagi itu yang disebut dengan kreatif. Kita mengajar siswa kan seperti itu sebenarnya. Ya, kita mau menumbuhkan ide-ide kreatif tumbuh pada siswa oleh proses pembelajaran untuk bisa seperti itu. Kalau kita setelah ngajar SKL kita ada orang kreatif, kita belum melakukan adaptasi. Kan itu ya konsepnya proses kebangsaan. Pak Ibu, kemudian yang kedua terkait dengan supervisi, Bapak Ibu kita kita masih oke lah, harus ada terlalu ini. Banyak teman-teman kita di sekolah, bukan sini Pak, tempat lain ya. Itu supervisi hanya sekedar tuntutan administrasi. Jadi supervisi yang penting ada supervisi. Gitu. Kemudian sebenarnya apa sih yang mau diambil dari supervisi? Kan itu yang penting. Esensi supervisi itu apa? Esensi supervisi adalah ketika kepala sekolah dan timnya melaksanakan supervisi, itu benar-benar dalam rangka untuk bersama-sama kita memperbaiki diri. Itu esensinya. Contoh, ketika Bapak umpamanya mensupervisi administrasi guru, kok belum lengkap, dilengkapi. Yang belum baik diperbaiki. Sehingga ada peningkatan belajar itu. Kemudian yang kedua, ketika Bapak ada di kelas mensupervisi proses pembelajaran, itu kita amati di mana kurangnya guru. Ternyata guru meremut-celap langsung anak-anak hari ini kita belajar ini, bla bla bla. Tidak ada pertanyaan pemantik, ya, tidak ada guyon dulu, tidak ada persepsi dulu. Kalau begitu gurunya ngajar, itu yang mau kita perbaiki. Kemudian ketika selesai belajar, anak-anak udah habis nih jamnya, ayo kita berkemas-kemas pulang, ayo mengasuh. Kapan gurunya menyimpulkan sama siswa?
Kapan guru mengkonfirmasi pemahaman siswa tentang kita ajarkan di jam itu? Kan itu yang mau kita cari sebenarnya. Nah, kalau kita menemukan itu, setelah itu ada catatannya di lembar supervisi. Kemudian kalau itu kita ajak gurunya itu diskusi, bukan menggurui, bukan ngajari. Pak, kemarin ketika saya supervisi, Bapak seperti ini. Kira-kira Pak ini yang perlu kita perbaiki. Bapak belum lakukan ini, tapi udah bagus. Jadi sekali lagi jangan sampai ada ketersinggungan. Ya, kalau kita supervisi jangan tersinggung. Ya, kalau kita mau ditegur orang, itu artinya dia perhatian dengan kita. Ketika ada orang membicarakan kita, jangan marah-marah, biar aja. Dia akan perhatian dengan kita. Buah-buah waktu tenaganya membicarakan kita ya. Hanya orang-orang lebih dibicarakan orang. Dia nggak mampu seperti kita dan sebagainya. Kita nggak bicarain, biar aja. Itu contoh ini ya, keseharian kita. Sama dengan ini supervisi ya. Karena itu Bapak Ibu, harapan kita dari supervisi ini adalah satu, terjadinya peningkatan kompetensi guru. Sudah pertama Pak. Ya. Kemudian dari supervisi Pak bisa buat program. Maka tindak lanjutnya ada dua. Ada individu, ada klasikal. Individu tadi itu Pak. Klasikalnya apa? Wah, ini ketika saya mensupervisi guru, kok gurunya semua ngajarnya kok tidak disukai siswa. Di contohnya ya, guru yang murid yang ngeleng-ngeleng, guru yang ngomong pendidih di muka. Kalau itu masalahnya ini apa? Bisa cek ke siswa. Dia sebenarnya Pak aja ini jadi guru ini. Rata-rata siswa ini ngomong gitu, dan guru ini liuk gitu, kita perlu penyegaran ke guru. Buat klasikal, adakan kegiatan. Bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Enak kan? Itu tujuannya supervisi. Kemudian di lain kesempatan lagi kita menemukan hal-hal lain. Ya. Wah, ini ternyata guru-guru saya itu rata-rata tidak menggunakan IT dalam pembelajaran. Konfuin singaimon dan sebagainya. Kok begitu? Sing bisa main. Kalau nggak bisa buat, ya kita adakan kegiatan apa workshop dan pendampingan atau pengimbasan. Teman-teman yang sudah mampu di sini, ya ayo kita berbagi, ajari teman yang lain, bagikan ilmu Anda sehingga meningkat kompetensi, kan? Nah, itu tujuan supervisi Pak. Jadi peningkatan kompetensi, kemudian setelah itu kinerjanya bertambah baik. Saya yakin kalau kondisinya semakin bagus, kemudian kinerjanya semakin bagus, maka akan terjadi hasil belajar yang lebih baik, kualitas tamatan kita meningkat. Itu tujuannya. Jadi kalau supervisi, Bapak Ibu setelah supervisi nggak ada manfaatnya, nggak kita supervisi itu patut. Yang penting supervisi dilepang, jangan supervisi. Tuh, nggak ada gunanya. Benar Pak? Mungkin buang-buang kertas atau kopi, buang-buang tenaga, nggak usah. Itu yang kita mau sebenarnya kalau kita berbicara kinerja Bapak Ibu. Nah, saya mau sedikit nyampaikan ini untuk izin Pak Doge. Untuk magang guru, magang siswa, tadi ada pertanyaan dari Bapak berdua. Pak, ada murid yang magang. Setelah dia magang, DW Pak. Diminta DW di perusahaan Pak ya. Nah, dia pusing Pak. Kalau menurut Bapak Ibu boleh nggak? Boleh. Boleh. Siapa mengatakan boleh? Boleh. Siapa mengatakan tidak? Yang tidak memilih siapa? Tidak apa-apa, tidak memilih juga pilihan Pak. Betul nggak? Betul. Pilihan saya tidak memilih apa-apa itu asasi ya. Jadi begini, saya sedang ngomong beberapa sekolah. Itu saya tidak dapat dari mana-mana tuh saja. Itu ide saya sendiri pertama, tapi saya konsulkan dengan Pak Kabin kok oke gitu ya. Saya sudah putuskan sebelum konsul, karena saya punya pandangan itu pasti boleh. Bapak Ibu kalau ada anak Ibu magang, pokoknya di kelas 11, kemudian setelah magang diminta, Dek bisa nggak DW di sini, bisa kerja sini, berikan. Diminta DW 2 tahun, berikan. Betul nggak? Berikan. Ya, sing masuk ke sini berikan. Ya, dengan syarat Bapak Ibu udah punya ketentuan di sini Pak. Ya, memastikan bahwa anak itu magang di industri, ada suratnya. Kemudian minta izin ke orang tuanya. Sekali-sekali kalau ada lakukan monitoring. Nah sekarang Pak, kalau anak kita belum tamat saja, sudah mau direkrut, sudah mau dipakai DW, memang kalau kontrak nggak boleh Pak menyalahi sekarang ya. Itu nanti kita bungkus saja dengan magang siswa. Artinya kan siswa kita luar biasa, betul nggak? Kalau dia sikapnya tidak bagus, pengetahuannya tidak bagus,
skillnya di sana tidak bagus, nggak mungkin dipakai Pak. Betul nggak? Karena baguslah kita dipakai. Berikan. Kita di sekolah ngolok-ngolokan, betul Pak? Kita di sekolah masih serba kadang-kadang imitasi. Maksud saya imitasi itu kan nyoba-nyoba. Bapak Ibu kita praktek, ayo sekarang bersihkan kamar. Kamar udah bersih, dibersihin lagi yuk. Ayo kita bersihin WC, WC-nya bersih, dibersihin lagi. Kemudian kalau kita maunya apa-apa kan sebenarnya seperti di kuliah jajan aja beneran gitu. Kalau di hotel kan bener dia Pak. Kalau yang berodela kan, kalau dia nggak tamu beneran dilayani. Kalau dia salah ya dia akan dikomplain, tamunya dimarahi sama supervisornya kan. Kira-kira mana lebih baik Pak? Dia baru 1 tahun belajar di industri, ketika kembali lagi ke sekolah atau 2 tahun dengan anak kita ajar di sini aslinya. Malah nanti kalau pulang dia suruh ajar temannya ya. Apa yang kamu dapat di industri? Berikannya. Tapi dengan syarat dia harus bayar SPP Pak. Kan belajar. Bayar SPP dan belajar juga. Belajarnya apa? Pakai. Iya. Jadi jangan sulit-sulit Pak. Guru matematika jangan dikasih integral nanti di industri. Iya. Ya, jadi dia nggak mikir. Aduh, saya pas ini nggak usah. Nanti cari konsentrasi dia kerja. Mungkin bahwa dia masih siswa kita. Dengan syarat ketika dia magang, kalau mau bayar hasil nikah itu bayar ke sekolah. Bapak ibu yang tidak ngajar bayar Pak, karena dia ngajar melalui BA. Nggak boleh nggak dibayar. Kemarin itu menjadi pertanyaan sekolah, ada sekolah di Pak di Bandung. Pak di murid jangan DB Pak, ini Pak. Ada magang di 1,5 sampai 3 juta per bulan. Jadi Pak itu, jadi apa dasarnya? Magang itu kan minimal 6 bulan Pak, minimal. Kalau saya maksimalkan 2 tahun boleh nggak? Boleh. Akan luar biasa sekolah Pak kalau anak Bapak yang belum tamat sudah di. Iya. Terus kalau kita tidak ambil itu Pak, apa? Karuan sing kayak tamat dulu lowongan itu. Nak lihat banget kan? Iya, anak kita KDW di sana, ada kerja di sana, kemungkinan besar kalau bagus direkrut kan, luar biasa. Dan berikan Pak ya. Ya Pak, teman-teman Pak, teman-teman semua, jangan sampai jadi, mau kerja apa ya ngajarin sekolah? Ya saya ngajarin mah gajian ya. Ya, ya, seharusnya saya ngajar sekarang 30 siswa. Ada dapat hasil, bahwa yang keluar gitu, bukan keluar, dia itu magang atau langsung dia diri. Ini berjuang hasil. Mana lebih banyak ngajarin 20 dengan 30? Iya, kalau belum hasil koreksi Pak di hasil ya kan? Kita lebih fokus kita. Ya, nanti berkuliah ya, hanya ini dibalik. Ya, dan matematikanya matematika sekali lagi. Ini benar Pak kemarin. Mau dia agama yang benar Pak. Ya dia agama kan di depan sehari-hari sudah beragama kan dia kan. Dia nggak di posisi sembahyang. Bahasa Inggris apalagi bahasa Inggris, dia berlangsung ngomongnya tamu. Di sini monetar Bang, yang dia sebut 3 tahun bisa ngomong bahasa Inggris kan? Yang gitu tiba dia magang pasti jeces. Betul kan? Ya, berikan dia, diberikan saja. Ini kemarin ada sekolah ini, Pak di mana Pak ngomong kan ya? Di mana dia ngomong bukan tinggi? Tertentu Pak, ada yang minta magang itu di industri TI itu. Konsep saya karena masih harus sekolah. SMK ada multi entry, multi exit, betul? Dia bercelap, dia bersulit, tidak ada Pak, apa masih ada ya? Ada keterampilan baru keluar. Aku pagi sekolah membusuk, ilmu gaib, tujuan kita bekerja dan berwira swasta. Berikan, jangan dipotong itu. Karena kemarin ada beberapa sekolah, iya nanti dulu Pak Silva, ada sekolah swasta sinar aja, Batiban Pak di Denpasar, di Pelabuhan, di Mandur, di Mundur itu. Bahkan kemarin itu ada gini, jadi dia sedang bayar SPP, kadang nggak bayar SPP itu dia magang gitu. Kemudian begitu bayar langsung bayar lunas di sekolah 2 bulan, 2 bulan, enak kan ya? Jadi perlu penekanannya apa? Sebelum anak-anak sana harus dipastikan bahwa dia masih siswa kita dan selalu berikan tugas-tugas. Nah, seminggu cepot, 2 minggu cepot, jangan selalu dikejar. Kang Bahdi udah benar di SPP, endang makin dulu. Ya kau masih nggak ngaji Pak? Ya nggak gitu dia, ya. Tapi di awal kita udah buat ini ya. Saya kira itu yang hal yang paling penting Bapak Ibu. Kegiatan ini sekali lagi mudah-mudahan dengan kegiatan PKKS ini Bapak Ibu kita ke depan ya,
bersama-sama kita harus meningkatkan diri karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ya. Yang dapat memberikan kita untuk dipercaya masyarakat hanya satu, kualitas dan pelayanan, hanya itu. Pada itu kita bersama-sama berbuat menjadi ini ya, kita berikan pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Bagaimana kami ini sebelum ini jangan nyambung padunya Pak Dewa ya. Surat tulis inisialnya. Kalau ada harus dibalas.